Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Oleh karena Tuhan kita, Dia sungguh baik. Dia menjaga dan melindungi kita. Tidak peduli apapun yang sementara sedang kita hadapi, tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu jemaat Tuhan sekalian, saya mengajak kita semua dari rumah-rumah masing-masing untuk datang menyembah Tuhan bersama-sama, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini Dia hadir di tempat ini, tapi juga Dia hadir di rumah-rumah jemaat Tuhan sekalian untuk menjamah dan melawat kita semua. Kita percaya pada waktu kita menyembah ada sesuatu yang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi itu selalu memerdekakan kita, memerdekakan dari setiap hal, apapun yang sementara sedang kita hadapi hari ini. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita datang di hadapan Tuhan. Beberapa waktu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, hingga sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, ucapkan terima kasih oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada-Mu Bapa. Sebab Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita nyanyikan bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami sungguh mencintai-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kalau boleh hari ini kami ada dalam keadaan yang baik, itu semua karena kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan saat ini kami siap jauh lebih dalam lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini dan kami percaya Tuhan hadir dan menjamah melawat semua kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak bagi Tuhan bersama-sama. Kita akan melompat bagi Dia. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia merancangkan rancangan yang terbaik untuk saya dan saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, Dia Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang siap untuk hadir dan menjamah melawat setiap kita. Saya percaya bahwa ada lawatan yang besar yang terjadi atas rumah-rumah jemaat Tuhan sekalian. Dan ketika lawatan itu terjadi, ada satu penyembahan, ada satu sorak-sorai, ada satu kemuliaan yang akan diangkat, yang akan ditinggikan, hanya untuk memuliakan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Masuk ruang aku dengan darah anak domba. Masuk dengan hati yang tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha
Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sekalian persiapkan hati, datang kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Yesus. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini. Dan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk
di waktu-waktu yang sulit ini. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui media online. Tetapi saya percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu topik yang menarik, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, pikiran kita akan menentukan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Jika kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif pula yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ada dua macam orang yang dikategorikan menurut pemikirannya. Yang pertama adalah orang yang berpikir positif atau positive thinking. Orang seperti ini di dalam melakukan satu hal, dia akan berkata, saya bisa, saya mampu, saya pasti sanggup untuk melakukannya. Dan orang tipe ini adalah tipe pekerja keras, karena mereka ingin segala sesuatunya itu berhasil. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang selalu berpikir negatif. Orang seperti ini jika disuruh melakukan sesuatu, dia akan berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya pasti gagal, karena memang saya dilahirkan seperti ini. Dan untuk saudara ketahui, jalan ini adalah jalan yang paling banyak dipilih oleh orang karena tidak membutuhkan kerja keras di dalam jalan ini. Hanya bersantai-santai saja. Saudara, dari dua tipe ini, tipe apapun saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti bahwa masalah apapun, tantangan apapun, jika kita bersama dengan Yesus, jika kita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya kita bisa lakukan. Segala hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, segala hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil, segala hal yang tidak bisa akan menjadi bisa. Bukankah ini kabar baik bagi saya dan saudara? Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat melihat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam kehidupan kita? Yang pertama, milikilah iman. Firman Tuhan di dalam Ibrani 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu berarti mempercayai sesuatu sekalipun kita tidak melihatnya. Paling mudah untuk percaya sesuatu jika kita melihat dengan mata kita, tetapi akan sangat sulit jika kita harus mempercayai sesuatu sedangkan kita tidak melihat di depan mata kita. Saudara, iman kita harus melampaui apa yang kita lihat dengan mata kita. Sekalipun mungkin keadaan kita sulit dan kita tergoda untuk putus asa, kita tergoda untuk menyerah, kita merasa stres, kita merasa depresi, kita sendiri harus mendorong diri kita dan berkata sambil berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau masih memegang kendali. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, semua ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, saya percaya Engkau akan memulihkan ekonomiku. Tuhan, saya percaya Engkau pasti memulihkan bisnisku. Tuhan, saya percaya Engkau pasti memulihkan pekerjaanku. Tuhan, hari ini saya percaya saya akan melihat mujizat-Mu. Ketika kita mulai percaya, ketika kita mulai beriman, kadang-kadang
hal-hal baik itu tidak segera terjadi di dalam hidup kita, tidak segera terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi paling tidak kita tidak menjadi orang yang berpikiran negatif. Saya dapat menjamin saudara bahwa keadaan sukar tidak akan pernah membaik selama kita dalam bingkai pikiran negatif. Tetapi jika kita mulai mengembangkan suatu sikap iman dan mengharapkan Tuhan mengubah keadaan kita, maka pada waktunya, pada waktu Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Kita dapat berkata, walaupun mujizat belum terjadi dalam hidupku, walaupun tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupku, tapi aku percaya Engkau pasti menolongku ya Tuhan. Saudara, saya teringat kisah tentang Elia. Ketika dia berkata kepada Raja Ahab, dia katakan, tidak akan ada hujan yang turun di kota ini, di negara ini, kecuali kalau saya sendiri yang mengatakannya. Lalu Elia pergi, dan saudara tahu 3 tahun, firman Tuhan catat 3 tahun 6 bulan hujan sama sekali tidak turun. Elia, lalu Tuhan berkata kepada Elia, Elia, aku akan menurunkan hujan. Elia naik ke atas puncak gunung Karmel, dia berlutut dan dia berdoa. Dan saudara tahu, waktu dia berdoa pertama kali, dia berkata kepada bujangnya, coba lihat apakah sudah ada awan yang kelihatan. Bujangnya pergi lihat, dan bujangnya turun katakan, belum ada awan, belum ada tanda-tanda akan hujan. Elia berlutut lagi. Saudara, sampai 7 kali Elia berlutut. Dan pada kali yang ke-7, ketika bujangnya naik, bujangnya melihat ada awan sebesar telapak tangan. Lalu dia katakan kepada Elia, Elia, ada awan sebesar telapak tangan. Elia berkata kepada Raja Ahab, sebentar lagi hujan akan turun. Lalu dalam sekejap, saudara, hujan yang deras turun membanjiri kota itu. Sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang di dalam hidup kita, kita sudah berdoa, kita sudah meminta, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Kita sudah berdoa berkali-kali, mungkin bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Tetapi saudara, jangan menyerah, jangan berhenti di situ. Tetap berdoa, tetap percaya, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu cerita yang saya baca yang sangat menarik tentang seorang pelari yang sangat terkenal bernama Wilma Rudolph. Saudara tahu, dia dilahirkan prematur. Pada usia 4 tahun, dia mengidap penyakit paru-paru dan demam yang tinggi, dan penyakitnya itu menyebabkan dia lumpuh. Tetapi ketika di dalam kelumpuhannya, dia berusaha keras. Dia berpikir, satu kali saya harus berjalan. Usia 9 tahun, dia mulai meninggalkan kursi rodanya. Dia mulai berjalan tertatih-tatih. Dia mulai belajar berjalan. Dia belajar terus-menerus. Sampai usia yang ke-13 tahun, saudara tahu, dia lalu mendaftar untuk mengikuti lomba lari. Ketika dia mengikuti lomba lari, dia selalu menjadi peserta nomor terakhir. Berulang kali dia selalu menjadi nomor yang terakhir. Tetangganya, teman-teman di sekeliling rumahnya berkata kepada dia, "Nggak usah lagi kamu ikut lomba lari, berhenti." Tapi Wilma tidak pernah mendengar apa kata mereka. Dia terus mengikuti lomba lari hingga pada suatu ketika dia memenangkan pertandingan, dan dia adalah orang yang memenangkan 3 emas olimpiade dalam pertandingan lari. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berkata positif di dalam hidupnya. Dia selalu memiliki iman. Dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Saudara, Tuhan lebih tertarik pada apa yang kita lihat melalui mata iman kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20 berkata,
Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung itu, pindah dan tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi, kata firman Tuhan. Saudara, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua biji yang ada di muka bumi, kata firman Tuhan. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada masalah kita, kita dapat berkata kepada persoalan kita, pindah dan tercampaklah ke laut. Dan kita percaya ketika kita meminta hal itu dengan iman, Tuhan pasti menjawabnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Dia pasti menolong hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji firman-Mu, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tolong setiap kami untuk melalui setiap keadaan yang sulit di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu untuk berapa lama kami ada dalam keadaan ini, tetapi firman-Mu menguatkan kami. Jika kami bersama dengan Engkau, Engkau akan terus menopang hidup kami. Engkau akan terus menolong kami, sehingga kami tidak lemah, sehingga kami tidak menyerah, sehingga kami tidak patah semangat, sehingga kami akan keluar menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari Adik Jesli. Saya persilakan. Dengan tangan kasih-Mu
Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian dari anak Jesslyn. Saya percaya bahwa hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita sudah menerima sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, dan bagi jemaat Tuhan bisa mengumpulkannya dan kemudian mentransfer ke rekening gereja yang tersedia di layar kita masing-masing. Dan saya percaya melalui persembahan Bapak Ibu Saudara akan terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita dan juga mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap persembahan dari jemaat Tuhan sekalian. Dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah kita tetap sama, ibadah online, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat tetap mengaksesnya di channel YouTube gereja kita, yaitu GKII Unlimited Church. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk dapat mengakses ibadah ini, Bapak Ibu dapat melihat firman Tuhan yang saya bagikan di grup, dan itu bisa dijadikan sebagai panduan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu yang mengalami persoalan, masalah di dalam keluarga atau apapun, Bapak Ibu dapat menghubungi saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain supaya kami dapat mendoakan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mendorong Bapak Ibu jemaat sekalian untuk tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa kita dapat beribadah bersama-sama. Tentunya mari kita doakan supaya waktu Tuhan itu terjadi di mana kita dapat beribadah bersama-sama di gereja. Itu saja pengumuman buat kita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian doa Yabes. Biarlah berkat pemeliharaan dari Tuhan turun atas kita umat Tuhan sekalian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami hari ini. Kami sungguh percaya Bapa, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan telah menyertai ibadah kami. Tuhan hadir di antara kami, dan Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu yang menguatkan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu beriman dan percaya kepada rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, dengan segala persoalan, dengan segala beban, dengan segala masalah mereka. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau akan menguatkan umat Tuhan dan menjadikan umat Tuhan menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan umat Tuhan yang telah mereka taburkan, yang telah mereka berikan bagi Tuhan melalui gereja ini. Kiranya apa yang mereka berikan tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat digunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Dan berkati setiap jemaat yang sudah memberi, dan biarlah mereka semakin berlimpah-limpah di dalam berkat-berkat Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, biarlah berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi turun memberkati umat Tuhan sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang terima berkatnya dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.